Hai semua pendengar setiap podcast Sonakum. Obrolan anak hukum, ngobrolin hukum sambil nyantuk. Wah, kenalan dulu dong kita di sini sebagai host yang kece parah. Ada aku Maria dan pastinya host yang kalian udah kenal. Hai, ada aku Zira. Wah, seneng rasanya nih bisa kembali menjadi host Onakum yang keren kali ini nih akhirnya. Pastinya dong Zir, hari ini aku juga seneng banget karena bisa nge-host bareng Zira. Nah, kita kan udah saling kenal, maka udah saling sayang juga dong. Oh my god, susah nih kalau udah saling sayang, ribet nih pembahasannya, ya nggak, Mar? Iya Zir, bener-bener. It's okay sih kalau kita disayang balik, asal jangan sampai bertepuk sebelah tangan aja ya. Wah, sepertinya ada yang baru menceritakan pengalaman nih. Aku tuh. Tapi yang pastinya nih, para pendengar podcast kita nih pasti sayang kok sama kita. Kalau itu nggak usah diragukan lagi Zir. Nah, by the way, kita udah ada di episode 3 podcast Onakum nih. Bener, Mar. Kalau di episode Onakum sebelumnya tuh kan ada host yang pastinya nggak kalah keren nih. Ada Cece, ada Zira yaitu aku sendiri, ada Tiwi, ada Jenny. Dan kali ini ada kita yang bakal bikin para pendengar jadi nyaman nih untuk stay di Onakum dengan suara kita ini. Bener Zir, suara kita aja bisa bikin nyaman ya kan, apalagi orangnya. Aduh, kacau nih kalau bikin nyaman. Betul, gimana nih kabar teman-teman semua? Iya nih, semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat ya. Dan jangan sampai lupa untuk mengikuti setiap protokol kesehatan dan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan jangan lupa juga untuk selalu jaga kebersihan. Yap, benar sekali. Mari saling bergandengan tangan untuk memutus rantai COVID-19 ini agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Yap, by the way, kau tau gak Zir, hari ini kita punya narasumber yang kece abis, yang udah pernah menangin NMCC alias National Moot Court Competition. Ini dia, langsung aja kita panggil Bang Cecio dan Bang Antonius. Halo Bang Cio dan Bang Anton. Halo semuanya. Halo semua. Oh ya, gimana nih kabar Bang Cio dan Bang Anton? Semoga dalam keadaan sehat. Puji nih. Tuhan. Sehat dulu, sehat. Mantep Bang. Nah, sekarang kan kita udah lengkap. Gimana kalau kita langsung aja obrolin topik kita hari ini, yaitu tentang bullying yang sering terjadi di media sosial atau yang sering kita sebut dengan cyberbullying dari sudut pandang hukum. Wah, mantap kali lah ini topik kita hari ini yang kita bawakan di Onakum ini. Nah, pasti di antara teman-teman nih, pendengar-pendengar kita ini pasti pada pernah dibully atau jangan-jangan kalian nih yang ngebully di sosial media. Iya nih Zir, mungkin beberapa di antara kita punya pengalaman tentang bully online ini, baik kita yang jadi korban ataupun kita yang menjadi pelakunya. Nah, sekarang kan media sosial udah bisa digunakan sama berbagai kalangan usia nih. Hal ini justru menyebabkan ada munculnya kejahatan-kejahatan baru, contohnya itu seperti cyberbullying yang ternyata bisa dikenakan sanksi pidana. Mungkin sebagian dari teman-teman berpikir nih, itu udah menjadi hal yang biasa gitu ya kan. Tapi ternyata teman-teman bisa dijerat hukum loh. Untuk itu, kita harus tahu nih selengkapnya mengenai bully ini agar kita tidak salah kaprah dalam media sosial dari sudut pandang hukum. Untuk itu langsung aja nih, tanpa menunda-nunda waktu lagi, kita kupas terkait topik pembahasan kita kali ini. Kalau begitu langsung aja kepada narasumber kita, kepada Bang Cio, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih ya untuk host kita yang kece, ada Maria, ada Jira. Jadi apa yang disampaikan mereka sebelumnya itu memang benar. Nah, kecanggihan teknologi sudah memberikan banyak kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Namun tidak bisa dipungkiri, perkembangan teknologi ini justru menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru seperti cyberbullying. Nah, cyberbullying ini merupakan perlakuan kasar yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri. Jadi seperti itu ya. Oh, jadi bisa dibilang nih ini semacam bully namun menggunakan via online, tidak langsung gitu ya Bang? Ya, benar sekali deh. Ternyata sekarang nggak belanja aja yang bisa online, tapi bully juga udah online. Wah, gila ya. Nah, untuk teman-teman nggak boleh ya lakukan hal yang kayak begitu. Oke, kita langsung lanjut ke Bang Anton. Bang, kira-kira abang bisa nggak jelasin ke kita apa aja sih jenis-jenis dari cyberbullying ini? Nah, mengenai cyberbullying, ada beberapa bentuk yang pada umumnya sering kita jumpai, yakni yang pertama, flaming, yaitu kegiatan cyberbullying dengan mengirimkan pesan berisi kata-kata amarah atau nafsu. Yang kedua, impersonation, yaitu kegiatan cyberbullying dengan berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan yang tidak baik. Yang ketiga, denigration, yaitu kegiatan cyberbullying dengan menyebarkan keburukan seseorang di dunia maya
dengan maksud merusak reputasi orang tersebut. Yang terakhir, exclusion, yaitu kegiatan cyberbullying berupa mengeluarkan seseorang secara kejam dan sengaja dari grup. Itu bentuk-bentuknya dulu. Oh, jadi kalau yang terakhir itu Bang, aku kayaknya pernah ngerasain lah. Apa tuh tadi namanya exclusion ya? Itu pernah terjadi sih Bang di aku, karena aku pernah dikeluarkan dari hati seseorang secara kejam dan paksa itu. Kok jadi curhat sih, Zir? Ya kan, aku pikirnya itu aku tuh penting gitu dalam hidupnya. Ya udahlah, Zir, tanya sama rumput yang bergoyang aja lah ya. Nah, kalau itu tanya ke si cowoknya langsung, bukan ke kita, Jira. Nanti kalau udah tahu jawabannya kasih tahu sama kami ya. Oke Bang, kalau gitu aku ntar langsung hubungi nih kepada pihak yang bersangkutan biar jelas gitu ya kan Bang? Terus Bang, pastinya aku sama pendengar yang lain nih pengen tahu tuh Bang, bagaimana sih hukum di Indonesia mengatur kejahatan cyberbullying ini? Kalau di KUHP sendiri, pasal-pasal KUHP yang mengatur delik perundungan dunia maya atau cyberbullying ini adalah di bab 16 mengenai penghinaan, khususnya pasal 310 ayat 1 dan 2. Nah, dari kedua pasal ini, pasal 310 dinilai lebih cocok untuk menuntut pelaku perundungan dunia maya atau cyberbullying. Nah, isi dari pasal 310 ayat 2 ini, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Seperti itu. Nah, tapi seperti yang kita sama-sama tahu nih Bang, bahwa KUHP ini udah ada lama sekali bahkan sebelum pesatnya perkembangan internet di Indonesia. Lalu Bang, bukankah hal ini menyebabkan tidak relevannya KUHP jika digunakan untuk menangani permasalahan cyberbullying di Indonesia? Nah iya, benar apa yang dikatakan oleh Maria. Jadi, sebagaimana yang ada di dalam pasal tersebut, sudah dijawab dalam putusan MK nomor 50/PUU 6/2008, di mana MK berpendapat bahwa penghinaan yang diatur dalam KUHP tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia cyber atau penghinaan online karena ada unsur-unsur di muka umum. Maksudnya gimana tuh Bang? Bukannya media sosial itu juga termasuk di muka umum ya Bang? Dimana semua orang tuh kan bisa melihat tuh apa saja yang udah kita share atau yang kita buat ataupun yang udah kita posting lah di dalam sosial media itu. Mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu atau belum paham nih mengenai hal ini. Jadi, MK menjelaskan bahwa memasukkan dunia maya ke dalam pengertian diketahui umum, di muka umum, dan disiarkan sebagaimana dalam KUHP secara harafiah kurang memadai sehingga perlu rumusan khusus yang bersifat ekstensif, yaitu kata mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses. Begitu, Dik. Nah, begitu teman-teman. Jadi KUHP ini memang kurang relevan untuk mengatasi permasalahan cyberbullying yang ada sekarang. Lalu, apa aja sih Bang undang-undang yang dikeluarkan pemerintah yang memiliki pasal-pasal yang lebih tepat untuk dapat menjerat para pelaku cyberbullying ini? Benar sekali Dek Maria. Hal ini dikarenakan KUHP memang dibentuk jauh sebelum perkembangan teknologi dunia maya. Maka untuk mengatur mengenai dunia maya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Nah, di dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang lebih sesuai untuk menjerat pelaku perundungan dunia maya atau cyberbullying, seperti itu. Nah, selain itu Bang, boleh nggak Abang jelasin ke kita juga mengenai aturan cyberbullying yang udah diatur di dalam undang-undang itu gimana Bang? Ya, jadi ada juga di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Undang-undang ini berkaitan dengan tindak kejahatan cyberbullying, di mana diatur mengenai pencemaran nama baik atau penghinaan memfitnah atau menyebarkan berita bohong, menyebarkan kebencian dan permusuhan. Mengenai perundungan dunia maya diatur dalam bab 7 mengenai perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dijerat dalam Pasal 27 Ayat 1, Ayat 3, Ayat 4, Pasal 28 Ayat 1, Ayat 2, dan Pasal 29D. Jadi Bang, untuk sanksi pidana kejahatan cyberbullying ini Bang, ini bisa kita jumpai di mana untuk peraturan jelasnya? Untuk sanksi tindak pidana cyberbullying ini diatur dalam bab 11 ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, yaitu pada pasal 45 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4,
pasal 45A ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 45B. Nah, sebagai tambahan, penafsiran norma dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE mengenai penghinaan dan atau pencemaran nama baik tak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai genius delicti yang mensyaratkan adanya pengaduan untuk dapat dituntut dan juga harus diberlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Maka pasal ini dikualifikasikan sebagai delik aduan. Penafsiran tersebut juga berlaku untuk ketentuan pasal 27 ayat 1, 2, dan 4 dalam arti bahwa penerapan ketentuan tersebut harus merujuk pada ketentuan dalam KUHP. Nah, jadi dengan adanya peraturan-peraturan tersebut yang udah dikeluarkan oleh pemerintah, diharapkan bisa menanggulangi kasus-kasus cyberbullying yang sangat marak terjadi di tengah-tengah kita sekarang, ya nggak Bang? Iya, benar Dek. Nah, dan pastinya juga nih diharapkan peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan tadi, yang sudah berlaku di Indonesia ini, dapat meningkatkan kesadaran pengguna internet untuk dapat menggunakan internet sesuai dengan kebutuhan dan hanya untuk hal-hal positif saja. Jadi kepada teman-teman, jangan menggunakan internet untuk hal-hal negatif demi kepentingan pribadi dan bersama. Bener tuh Zir, jadi jangan sampai penggunaan internet ini malah merugikan diri kita sendiri maupun merugikan orang lain. Jadi memang kita harus benar-benar bijak dalam penggunaan internet ini ya teman-teman. BTW nih Mar, gak terasa nih kita udah di penghujung podcast kita kali ini. Kita udah bahas dari A sampai Z. Kalau gitu langsung aja kita dengar closing statement dari kedua narasumber kita. Baik, terima kasih Dek. Mungkin untuk closing statement dari Abang itu, dalam tindakan cyberbullying, teman-teman, terutama pendengar podcast Onakum, diharapkan ikut membantu dalam menanggulangi tindakan cyberbullying dan juga dapat ikut melaporkan tindakan cyberbullying apabila si korban yang mengalami tidak berani melapor. Mungkin itu saja dari closing statement saya sih, Dit. Terima kasih. Baik, kepada pendengar setia Onakum, sebagai closing statement dari saya, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Jangan menjadi netizen yang toksik, yang merugikan orang lain. Apalagi sampai dituntut karena kasus cyberbullying. Seperti itu. Terima kasih. Wah, mantap kali lah narasumber kita kali ini. Terima kasih pastinya untuk Bang Cio dan Bang Anton. Semoga apa yang udah disampaikan pastinya sangat-sangat bermanfaat dan bisa membawa dampak positif untuk para pendengar kita kali ini. Iya nih, thank you ya untuk Bang Cio dan Bang Anton yang udah mau memberi waktunya sama kita untuk sharing banyak hal hari ini. Semoga podcast kita ini bisa menambah ilmu kita, menambah wawasan, juga menjadikan kita lebih bijak lagi untuk menggunakan internet. Ya, terima kasih juga buat adik-adik kami yang udah kasih kesempatan untuk kami sharing ke teman-teman podcast Onakum kali ini. Dan sama juga yang udah disampaikan sebelumnya sama adik Jira dan Maria, semoga kita semua bisa belajar dan lebih paham mengenai cyberbullying dari podcast kita kali ini. Siap Bang. Baiklah, akhirnya selesai sudah perjumpaan kita dalam podcast Onakum episode 3. Iya, akhirnya kita udah berada di penghujung episode 3. Thank you ya untuk teman-teman yang udah mau stay sama kita dari awal hingga sekarang. Dan untuk teman-teman yang baru join nih di podcast Onakum, kalian juga boleh langsung cek nih podcast Onakum episode 1 dan episode 2 yang pastinya gak kalah seru. Bener banget tuh Zir, emang podcast Onakum ini selalu keren. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk tinggalkan pendapat kalian dan juga kalian boleh berdiskusi di kolom komentar. Kami juga meminta untuk teman-teman bisa memberikan saran dan kritikan agar podcast Onakum ini bisa menjadi lebih baik lagi. Baiklah, akhir kata kita tutup podcast kita kali ini. Ada aku Zira, ada aku Maria, serta Bang Cio dan Bang Anton. pamit undur diri. See you. See you.